Momentum peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 dapat dimaknai sebagai perjuangan bagaimana semua lini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana program Presiden RI Prabowo Subianto, kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi salah satu tujuan yang menjadi konser pemerintah pusat hingga ke daerah. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Pesawaran Ahmad Riko Julian saat dikonfirmasi usai rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-80 di ruang sidang paripurna DPRD Pesawaran, Jumat 15 Agustus 2025. Menurut Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pesawaran ini, pihaknya sudah diinstruksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal untuk mendukung penuh program Presiden RI, agar program tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin. DPR otomatis ya kita ikut arahan dari Pak Presiden ya, program-program dia yang digalakan kita tingkatkan juga di Kabupaten Pesawaran. Kita dengar tadi pidato dia memang banyak untuk kepentingan-kepentingan yang mensejahterakan rakyat, mulai dari Koperasi Merah Putih, MBG dan sebagainya, itu kita harus support. Artinya untuk budget yang lebih difokuskan demi mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran. Oh iya, itu jadi nanti dia dari awal pemerintahan juga kan ada efisiensi dan sebagainya, jadi memang benar-benar yang harus diefisiensi atau harus dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan, kita harus ikut perintah pusat gitu. Tadi kan Pak Presiden sudah menyinggung tentang makan bergizi gratis. Nah, apakah ada rencana dari DPRD untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Pesawaran? Sudah seberapa jauh implementasi MBG tersebut? Sudah. Kami juga udah dikumpulkan sama gubernur. Jadi memang ada beberapa opsi gitu ya untuk makan gratis. Ada yang mulai penyelenggaraannya dari masyarakat umum, ada dari TNI, ada dari Polri. Itu intinya untuk mensukseskan program tersebut. Gitu. Nah, intinya harus segera running karena kan ini udah hampir 1 tahun ya Pak Prabowo ya. Jadi memang betul-betul harus dilaksanakan gitu. Nah, untuk tahun depan apakah ada alokasi khusus yang akan dianggarkan oleh DPRD untuk mendukung program Pak Presiden tersebut kaitan dengan MBG? Kalau itu belum kita bahas ya. Yang jelas untuk MBG sekarang memang udah ada timnya, mulai dari Kepala Badan Gizi itu. Jadi memang masing-masing fungsi ataupun masing-masing divisi mereka kerahkan untuk program MBG ini berjalan semaksimal mungkin gitu. Artinya nggak cuma dari 1 atau 2 tempat aja gitu. Jadi tadi ada dari, kalau kawan-kawan lihat kan ada dari institusi Polri, ada dari TNI ya kan, ada macam nanti dari yayasan, udah itu ada orang koperasi, orang umum, bahkan ada dari orang partai juga kan gitu macam-macam. Jadi untuk mensukseskan program tersebut gitu. Sementara Bupati Pesawaran Dendi Ramadona berharap momentum peringatan HUT RI ke-80 Kabupaten Pesawaran semakin baik, maju dan semakin berkah. Dan kemerdekaan harus dimaknai dengan mengekspresikan ide, visi misi dan gagasan untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Berharap selalu bisa bertambah segalanya, kebaikan, bertambah kemajuannya, bertambah keberkahannya, dan tentunya makna kemerdekaan ini adalah bagaimana hari ini kita bisa mengekspresikan ide, visi, misi, gagasan kita untuk tadi mengisi kemerdekaan ini tentunya dengan dinamika dan kondisi masing-masing di mana kita berada. Pesawaran tentunya dengan makna kemerdekaan ini untuk kita lebih memperkuat lagi sisi solidaritas kita sesama warga bumi dan jama. Tentu kita lebih saling introspeksi lagi apa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Yang baik kita teruskan, yang belum baik kita evaluasi dan kita perbaiki. Dan mari bersama-sama masyarakat menyongsong hari kemerdekaan ke-80 ini kita optimis dan jiwa semangat patriotisme kita terus kita galakan, kita barakan terus di kita, dan yakin Indonesia, Lampung, Pesawaran khususnya kemerdekaan 80 tahun ini bisa lebih baik lagi kondisinya dari semua lini dan semua sektor. Pak, kita kan sudah 80 tahun merdeka, tapi masih ada hak-hak masyarakat miskin dirampas oleh negara. Buktinya kan ada 7 juta lebih masyarakat yang
diputus oleh pemerintah pusat BPJS melalui APBN, termasuk imbasnya pesawaran ada 22.500, tapi ditemukan ada masyarakat miskin. Nah, bagaimana langkah strategis Pak Bupati menyikapi ini? Sebenarnya mohon maaf terkait tentang narasi bukan dirampas, tapi memang negara kita sedang berproses. Pak Presiden menginstruksikan semua jajaran sampai ke tingkatan kabupaten dan desa untuk kita memutakhirkan data kembali terkait tentang malah inilah yang ke depan ini hak-hak yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan itu harus terrealisasi. Jangan kemarin kita cukup tahu ada yang memang layak dan memang cukup pantas untuk mendapat bantuan malah tidak dapat, yang tidak pantas mendapatkan bantuan pemerintah malah dapat. Nah, inilah yang masih menjadi kita berkolaborasi semua stakeholder untuk bisa memutakhirkan data ini sehingga nanti data tunggal sosial ekonomi nasional ini itu memang benar-benar menyasar kepada warga kita yang memang layak dan wajib mendapatkan bantuan dari pemerintah, bukan hanya BPJS, KH, sudah itu ada BPNT, sudah itu ada yang lansia, ada yang disabilitas dan lain-lain. Jadi memang kita akui bukan hanya Lampung, jadi saya melihat beberapa cerminan dari beberapa wilayah yang lain. Memang data pemutakhiran data ini tentunya akan ada dampak, tapi mudah-mudahan tidak lama. Mungkin 1-2 bulan ini akan kembali, mana yang haknya memang mendapatkan BPJS, BPKH, BPNT ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya dari pemerintah itu memang didapatkan. Ini kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, dengan Pusdatin dan juga BPS.